Welcome back guys to my YouTube channel Abe Kreatif. Kembali lagi bersama saya Abe, yang pastinya kali ini saya akan memberikan informasi yang cukup menarik buat teman-teman sekalian yang berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan selama ini di luar sana, khususnya untuk fashion pria, yaitu jas dan blazer. Kali ini saya akan memberikan informasi buat teman-teman sekalian, yaitu perbedaan antara jas dan blazer. Kita langsung saja. Namun sebelum itu, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lanjut. Jas atau tuxedo kita kenal muncul di tahun 1860 ketika Henry Paul NCO membuat setelan khusus bagi Pangeran Inggris Edward ke-7, yaitu short smoking jacket untuk dikenakan pada acara makan malam. Setelah itu 6 tahun kemudian, ketika Pangeran diundang oleh jutawan Amerika James Potter, ia pun langsung merekomendasikan pada James Potter agar memesan pakaian yang sama ke Henry Paul untuk acara makan malam. James Potter kemudian mengenakan setelan tersebut ke country club paling top di New York, yaitu Tuxedo Park Club. Secara cepat, pakaian jenis baru ini menarik minat anggota lain dan kepopulerannya terus menanjak. Info tambahan, orang Amerika menyebutnya tuxedo, sementara negara asalnya Inggris awalnya disebut dinner jacket atau smoking jacket. Sebelum kemunculan tuxedo, kalangan seniman seperti Bohemian, 3 rangkap terdiri dari jas longging serta tali pengikat di pinggang, dipandu rompi, serasi, dan celana panjang. Demikian juga dengan bangsa Turki yang sudah memakai mantel serupa jas sebelum abad ke-18. Kemudian, bangsa Inggris merekayasa mantel Turki dengan memotongnya lebih pendek jadi jaket sepinggang yang disebut waistcoat atau yang kita kenal sebagai rompi pada saat ini. Sering mengenakan setelan jahit istana memperkaya pakaian itu dengan sulaman dan benang emas dan perak. Begitu juga hiasan dekoratif di celana. Tak jarang, setelan jas dijahit dari bahan mewah beludru yang membuat reputasi bangsawan Inggris semakin berkilau. Hal tersebut membuat Raja Louis ke-16 berang. Sebagai pecinta penampilan, ia tak suka mendengar kejayaan Inggris Raya. Sang raja pun memasang taktik untuk merendahkan pakaian bangsawan Inggris dan para penjahitnya. Jas pendek gaya aristokrat Inggris justru digunakan Prancis untuk seragam tentara industri, bahkan pelayan rumah tangga istana diharuskan mengenakan jas pendek itu. Tanpa diduga, jas pendek Inggris justru semakin populer dan tren di Prancis. Pakaian yang awalnya dibenci malah diminati seluruh daratan Eropa. Tak ayal, Raja Louis pun mengenakan hingga masa pemerintahannya berakhir. Lalu, Prancis pun menyempurnakan jas asal Inggris itu dengan dekorasi sulaman yang kaya motif, corak, dan mewah yang gemerlap. Kemudian mengklaim jas pendek itu sebagai hasil temuannya. Jadi, siapa sangka gara-gara perseteruan Inggris dan Prancis dalam fashion malah membuat jas dikenal banyak orang dan semakin populer hingga saat ini. Nah, tadi kan kawan-kawan sudah melihat sejarah singkat mengenai produksi cara pembuatan jas, yaitu oleh Henry Paul. Sekarang setelah teman-teman mengetahui sejarah, kita masuk pada poin yang kedua yang penting, yaitu perbedaan jas dan blazer. Ini akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang beredar selama ini. Langsung kita lihat saja. Jas atau blazer, mana yang Anda harus pakai? Walau jenis pakaian pria tidak sekompleks wanita, ada juga model pakaian yang mirip sehingga bisa membuat bingung. Contohnya adalah outwear berupa jas dan blazer. Mengingat modelnya yang mirip, dua model outwear pria ini kerap disamakan. Padahal, terdapat perbedaan jas dan blazer yang cukup signifikan. Apa sajakah itu? Jas. Jas merupakan jenis pakaian yang didesain satu paket dengan celana panjang. Dua potong pakaian ini dibuat dari bahan yang sama, sehingga menampilkan kesan yang sleek dan menghasilkan ilusi tubuh terlihat lebih tinggi. Setelan ini sebaiknya dipakai secara bersamaan untuk menciptakan tampilan yang lebih oke. Menggunakan jas tanpa setelan celananya akan membuat penampilan Anda terlihat aneh. Selain tidak matching dari segi bahan, justru membuat proporsi tubuh Anda terlihat timpang. Ini karena jas biasanya didesain dengan potongan yang tajam, sehingga bawahan yang tidak sesuai bakalan bikin Anda kelihatan lebih besar di satu sisi. Blazer. Blazer adalah salah satu jenis pakaian yang masuk dalam golongan outwear. Jenis pakaian yang satu ini biasanya digunakan sebagai pelapis luar kaos dan kemeja. Beberapa bahkan mengenakan blazer sebagai penghangat saat musim dingin tiba. Selain itu, blazer ternyata tidak cukup untuk pria, tetapi juga untuk wanita atau perempuan tergantung dari modelnya. Biasanya, blazer dibuat dengan bahan serge, sejenis twill atau flannel. Bahan-bahan kain seperti ini memang tergolong tebal, namun tidak terlalu panas saat digunakan.
Jadi, Anda bisa pakai blazer untuk beragam acara outdoor, baik di siang maupun malam hari. Buat bawahannya, Anda bisa menggunakan chinos atau jeans berwarna gelap adalah pilihan yang tepat buat Anda. Seringkali orang membedakan antara blazer dan jas. Memang secara sekilas, kedua pakaian ini hampir tidak ada bedanya. Tetapi ternyata, terdapat perbedaan yang cukup banyak antara keduanya. Berikut adalah perbedaannya. Bahan. Jas biasanya terbuat dari bahan yang lebih kaku dan lebih mahal, sedangkan blazer cenderung lebih tipis dan lembut. Bahan yang biasa digunakan untuk membuat jas adalah wool, sedangkan blazer tidak ada bahan yang khusus. Warna yang digunakan untuk jas cenderung warna-warna yang netral dan gelap, sedangkan blazer tidak memiliki warna yang khusus. Jas biasanya terbuat dari bahan kain yang terasa lebih kaku dan tebal, sedangkan blazer memiliki bahan yang lebih tipis namun lembut. Untuk pembuatannya, jas dibuat dengan 3 lapisan yang menggunakan furing sehingga membuat tampak lebih tebal dan kokoh. Di sisi lain, pembuatan blazer juga tidak serumit jas karena hanya membutuhkan 1 lapisan saja dan tidak perlu bawahan celana yang senada seperti jas. Secara struktur, blazer juga lebih loose karena bagian pundaknya tidak terlalu dibuat tajam layaknya jas. Jika dilihat secara menyeluruh, blazer jauh lebih loose dibandingkan jas. Jahitan. Jas hanya dibuat oleh tailor, sedangkan blazer bisa dibuat oleh tailor maupun konveksi. Jas dibuat dengan jahitan yang berlapis 3 dengan penggunaan furing pada seluruh bagian tubuh dan dengan bagian dalam. Mesin yang digunakan pun hanyalah mesin jahit tradisional, bukan mesin jahit industri. Berbeda dengan jas, blazer dapat dibuat menggunakan mesin jahit industri dan jahitannya hanya 1 lapis dan tidak menggunakan furing bagian dalam. Lengan. Lengan dari jas memiliki 2 garis sambungan di sisi dalam dan luar. Selain itu, jas juga menggunakan kancing manset di ujung lengan. Blazer tidak memiliki keharusan untuk dipasangi cincin manset di ujungnya. Selain itu, sambungan lengan hanya 1 di bagian dalam seperti kemeja pada umumnya. Kesopanan. Jas cenderung dibuat sepasang dengan celana dan digunakan untuk acara-acara yang lebih formal. Blazer tidak memiliki pasangan celana sendiri dan sering dipadu-padankan dengan celana jeans. Selain itu, blazer juga digunakan untuk acara yang tidak terlalu formal. Waktu pemakaian. Biar tidak salah kostum, Anda wajib tahu soal kapan memakai jas dan blazer. Ya, perbedaan jas dan blazer juga bisa dilihat dari cara waktu dan pemakaiannya. Jika dibandingkan, jas jauh lebih formal jika dibandingkan dengan blazer. Anda bisa mengenakan jas untuk acara-acara formal seperti menghadiri pernikahan atau acara makan malam resmi. Sedangkan blazer, karena terbuat dari bahan yang lebih ringan dan tipis, lebih cocok untuk nuansa yang lebih santai atau casual. Anda bisa menggunakan blazer untuk hangout bersama teman. Blazer bakal bikin tampilan Anda terlihat lebih rapi dan profesional. Itulah perbedaan antara blazer dan jas. Kini Anda tidak perlu bingung lagi membedakan 2 pakaian itu dan dapat memilih menggunakan yang mana untuk acara tertentu. Nah, gimana kawan? Tadi kan sudah lihat informasi mengenai perbedaan jas dengan blazer dan juga sejarahnya. Buat teman-teman yang mau dapat informasi menarik atau informasi mengenai dunia fashion, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini atau langsung follow Instagram saya AB Creative Pro and Tailor, karena di sana saya akan memberikan informasi dan semua hasil produksi yang telah saya buat. Dan khusus buat teman-teman di area Kota Kupang, bisa langsung mengunjungi store saya di AB Creative Pro and Tailor di samping Polsek Labat Kupang. Karena di sana Anda akan mendapatkan konsultasi gratis bagaimana dan cara menggunakan outfit yang keren untuk hari-hari bahagia Anda.